Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazana dan Kak Krisantia dengan NIM 21030101058 kelas TE1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen elektronika, 11 komponen elektronika. Yang pertama di sini ada resistor 4 cincin warna. Kenapa disebut resistor 4 cincin warna? Karena di sini ada 4 cincin warna. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk bagiannya ini adalah batang penghubung. Sedangkan ininya adalah bahan isolator. Nah, resistor di sini yang dimaksud resistor adalah komponen dasar elektronika yang selalu digunakan dalam setiap rangkaian elektronika karena bisa berfungsi sebagai pengatur atau untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Dengan resistor, arus listrik dapat didistribusikan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan namanya, resistor bersifat resistif dan umumnya terbuat dari bahan karbon. Suatu satuan resistansi dari suatu resistor disebut ohm atau dilambangkan dengan simbol omega. Nah, fungsi resistor di sini yaitu yang pertama untuk mengelola nilai tegangan yang sesuai di atasnya sebab jatuhnya tegangan IR. Yang kedua, berperan penting dalam membatasi jumlah arus pada peredaran elektronik. Yang ketiga, memberikan tegangan bias yang sesuai pada perangkat aktif. Nah, cara membaca nilai resistor 4 cincin ini yaitu gelang pertama, ini gelang pertama yang warna coklat menunjukkan angka pertama dari nilai tahanan. Nah, gelang yang kedua menunjukkan angka kedua dari nilai tahanan. Nah, warna hitam ini. Kemudian yang ketiga, gelang ketiga menunjukkan faktor pengali. Dan gelang keempat menunjukkan nilai toleransi. Kemudian yang kedua, ada resistor 5 cincin warna. Nah, di sini 5 berbeda dengan tadi. Kalau tadi 4 cincin warna, ini 5 cincin warna seperti ini. Yang pertama, merah, warna merah, 1, 2 warna merah lagi, kemudian ketiga hitam, keempat hitam, dan yang kelima adalah coklat. Nah, untuk pengertian dan fungsinya sama seperti yang awal, yang resistor 4 cincin. Begitu pula dengan yang ketiga, ada resistor 6 cincin. Nah, resistor 6 cincin ini juga sama untuk pengertian dan fungsinya. Dan begitu pula, tapi untuk resistor 5 cincin, ini cara membacanya, pengalinya itu di cincin keempat, warna hitam ini. Kalau tadi kan yang 4 cincin itu pengalinya di nomor 3, tapi yang kali ini kalau misalnya resistor 5 cincin itu pengalinya di yang keempat, cincin yang keempat. Itu pula juga yang keenam. Yang keenam cuma hanya dibedakan untuk membaca resistornya. Nah, kalau ini 6 berarti pengalinya adalah yang kelima. Yang kelima yang merah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, maaf, yang keempat ada ada resistor variabel. Di sini resistor variabel. Adapun bagiannya yaitu untuk bagian ini, yang pertama adalah terminal. Yang ini adalah wiper. Yang ini terminal GND. Kalau ini terminal IN. Kemudian bagian yang ininya. Nah, kalau yang ini adalah kontrol stop. Dan yang ini adalah police wave. Yang belakang ini adalah threaded collar. Nah, ini casing.
Adapun pengertian resistor variabel adalah sebuah komponen yang mempunyai karakteristik seperti resistor, namun nilainya tidak tepat variabel resistor dan bisa diubah selama pemakaian. Perubahan nilai resistor ini karena diubah oleh suatu dari luar, misalnya diputar atau digeser. Perubahan nilai dari resistor variabel biasanya dimanfaatkan untuk mengatur sesuatu yang sifatnya tidak tetap dan bergantung dari kondisi. Penerapan sifatnya tidak tetap dan bergantung dari kondisi penerapan rangkaian. Adapun fungsi resistor variabel yaitu selain untuk mengatur volume, resistor variabel bisa digunakan untuk tone control. Maksudnya bass, middle, dan treble. Pengaturan besar tegangan dan arus, setting referensi tegangan atau sinyal, kontrol parameter alat seperti cahaya, kecepatan, frekuensi, dan sebagainya. Intinya, fungsinya itu dari resistor variabel adalah untuk mengaplikasikan pada bagian yang membutuhkan perubahan nilai resistansi yang mengetahui cara kerja alat tersebut. Kemudian, yang kelima, ada kapasitor polar. Kapasitor polar adapun bagiannya, yang ini adalah nilai kapasitornya. Yang pendek adalah kaki anoda yang plus dan yang pendek kaki anoda yang min, yang pendek adalah kaki kanoda yang min dan yang panjang adalah kaki kanoda yang plus. Adapun pengertian kapasitor polar adalah kapasitor yang kedua kutubnya mempunyai polaritas positif dan negatif. Biasanya kapasitor polar bahan di elektriknya terbuat dari elektrolit dan biasanya kapasitor ini mempunyai nilai kapasitansi yang besar dibandingkan dengan kapasitor yang menggunakan bahan dielektrik kertas atau mika atau keramik. Salah satu fungsi kapasitor pada rangkaian elektronika yaitu yang kapasitor sebagai kopling. Dilihat dari sifat kapasitor yaitu dapat dilalui arus AC dan tidak dapat dilalui arus DC, dapat dimanfaatkan untuk memisalkan dua buah rangkaian yang saling tidak berhubungan serta DC tetapi masih berhubungan secara AC signal. Artinya sebelum kapasitor berfungsi sebagai kopling atau penghubung antara dua rangkaian yang berbeda. Kemudian yang keenam ada kapasitor non-polar. Adapun bagian-bagiannya, yang ini adalah kaki kapasitor. Nah, yang kanan adalah nilai kapasitornya. Nah ini adalah badan kapasitor. Pengertian kapasitor nonpolar adalah kapasitor yang pada kutubnya tidak mempunyai polaritas. Artinya pada kutub-kutubnya dapat dipakai secara terbalik. Biasanya kapasitor ini mempunyai nilai kapasitansi yang kecil dan bahan di elektriknya terbuat dari keramik atau mika. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh ada trimmer kapasitor variabel. Bagiannya ini adalah kaki trimmer dan yang bagian ini adalah porosnya. Adapun pengertian trimmer adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pengaturnya. Trimmer terdiri dari dua perangkat logam yang dipisahkan oleh selembar mika dan juga terdapat selembar skru yang mengatur jarak kedua pelat logam tersebut sehingga nilai kapasitansinya menjadi berubah.
Sedangkan untuk menetapkan pemilihan gelombang frekuensi fine tune, nilai kapasitas tremor hanya maksimal sampai 100 pf. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 ini ada induktor 47UH 100%. Untuk bagiannya ini adalah batang penghubung. Nah, ininya adalah bahan isolator. Nah, di sini induktor adalah salah satu komponen elektronika yang terdiri dari lilitan kawat atau kumparan dengan inti yang berupa ferit, besi, atau juga bisa udara dengan jumlah lilitan tertentu. Induktor dapat menghasilkan medan magnet atau arus induksi di saat terminal kakinya dilalui aliran arus listrik. Nah, medan magnet yang dihasilkan tersebut mampu menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian yang selanjutnya ada induktor toroid. Nah, induktor toroid ini bagiannya untuk yang ini adalah inti besi dan ini kumparan. Induktor toroid adalah induktor yang dibuat pada inti atau core berbentuk lingkaran seperti donat. Jika biasanya induktor berbentuk silinder memanjang, maka toroid berbentuk lingkaran. Biasanya selalu menggunakan inti besi core yang juga berbentuk lingkaran seperti kue donat. Fungsinya, adapun fungsi dari induktor toroid adalah dapat ditemui pada perangkat radio atau power supply switching. Induktor toroid pada rangkaian power supply berfungsi sebagai filter. Pada saat ini, induktor toroid juga dapat ditemui dalam bentuk transformer, terutama transformer pada power amplifier daya besar. Yang selanjutnya ada trimmer induktor variabel. Bagiannya yang pertama ini adalah poros, ini adalah lilitan kawat. Pertama ada terminal IN, yang tengah adalah wiper, dan ini adalah terminal GND. Adapun pengertian tripod atau trimmer, potentiometer adalah potentiometer dengan ukuran yang kecil yang biasa digunakan untuk adjustment, tuning, atau kalibrasi dalam sebuah rangkaian. Tripod ini adalah sebuah resistor variabel atau nilai resistornya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dengan cara diputar. Dan adapun bahannya, penyusun tripod adalah serat karbon. Fungsi tripod fungsinya untuk merubah nilai tahanan yang presesi seperti yang tidak diinginkan karena memang banyak nilai resistor yang tidak dijual di pasaran. Karena nilai tahanan berubah ketika putar atau adjust, maka nilai tegangan juga akan berubah ketika melewati tripod ini. Kemudian yang selanjutnya ada ini relay chain cover 0 atau NC 5 pin 24 volt. Adapun bagiannya, nah di sini yang ini dengan ini adalah saklar. Kemudian untuk bagian yang ini yang bawah adalah output, yang dua ini kanan kiri adalah kontraktor. Nah, pengertian relay adalah komponen listrik berupa saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik 220 volt AC atau 24 volt DC yang membentuk medan magnet. Nah, sedangkan fungsi relay
tersebut biasanya digunakan untuk menggerakkan arus atau tegangan yang besar. Misalnya peralatan listrik 5 ampere AC 220 volt. Itu kemudian cukup sekian. Adapun kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.